Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Bapak Agus Salim SPD yang didampingi oleh Ibu Pengajar Praktek Ibu Wahyuni SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan observasi kemudian observasi kemarin ya. Ya, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya bahwa setelah serangkaian observasi kemudian observasi adalah kita tindak lanjutnya yaitu pasca observasi dan tujuannya itu untuk mungkin merefleksi ya refleksi apa yang Pak Agus lakukan pada saat di dalam kelas. Kira-kira Pak, apa tujuannya kita melakukan atau harapan Bapak setelah melakukan proses coaching ini? Kali ini, Iya. ya harapannya harapannya saya mendapat pelajaran hari ini supaya nanti pembelajaran berikutnya yang akan saya lakukan itu hasilnya lebih baik lagi. Jadi ada perbaikan Pak ya? Ya, ada perbaikan. Kemudian Pak Agus, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan baik di tahap observasi maupun observasi di kelas? Ya, perasaan saya itu merasa ditantang supaya saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian tentunya dengan merasa ditantang itu, kemudian saya berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian kalau saya berhasil, itu punya kebahagiaan tersendiri, Bu. Gimana berarti tantangan itu kalau ketika saya mau selesaikan berarti saya puas bahwa saya bisa. Kemudian Pak, apakah apa yang kita bicarakan pada tahap observasi itu sudah terlaksana pada saat observasi kemarin? Ya, kalau menurut saya itu sudah terlaksana, tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang sehingga hasilnya kurang, walaupun baik tapi kurang maksimal begitu. Maksudnya baik tapi tidak sampai maksimal sekali. Ya, bagus tapi belum maksimal. Ya. Kira-kira Pak Agus, menurut penilaian Bapak di tahap mana yang Bapak anggap bahwa belum maksimal? Belum maksimal semacam pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Kalau dari saya pribadi, ya mungkin persiapan. Ya, mungkin media pembelajaran mungkin harus lebih minat lagi bagi peserta didik supaya peserta didik minat belajarnya semakin meningkat. Ya, kemudian untuk siswa ya mungkin sebelum kita mulai pembelajaran itu siswa sudah diketahui memang pelajaran apa yang akan kita pelajari besoknya, persiapan apa yang harus kita lakukan, mungkin seperti itu. Jadi menurut Bapak telah mengerjakan observasi itu masih ada beberapa kekurangan. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak kira-kira strategi atau langkah apa yang bisa Bapak lakukan pada saat pertemuan berikutnya sehingga apa yang Bapak anggap kekurangan itu bisa menjadi lebih maksimal lagi? Ya, misalnya Bu, pada tahap kemarin pembelajaran itu hasil produknya Bu, ya. Hasil belajar siswa di mana cenderung sama. Ya. Padahal gaya belajarnya itu bisa berbeda-beda. Gaya belajar siswa bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang visual, ada yang audio atau yang kinestetik. Tentunya kita harapkan bahwa dengan gaya belajar yang berbeda tentu memiliki hasil yang berbeda tapi sama ya. Berbeda dalam artian jalannya tapi tujuannya sama. Berarti kalau kemarin mungkin Bapak hanya melakukan saja berdiferensiasinya hanya pada konten saja, tapi nanti Bapak pada pertemuan berikutnya akan lebih maksimal lagi, menambah lagi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Oke, Pak Mantap, Pak Agus, saya salut dengan
semangat Bapak untuk memperbaharui pembelajaran di dalam kelas. Nah, Pak, berikutnya Pak, apakah tujuan pembelajaran dalam SPP sudah tercapai dalam proses pembelajaran pada saat observasi kemarin? Ya, secara umum Bu, bisa tercapai hasil pembelajarannya. Kemudian walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus perlu ditingkatkan lagi supaya hasil belajar itu lebih maksimal lagi. Itu tadi kayak kekurangannya bahwa produknya akan kembali lagi ke berdiferensiasi itu. Ya. Kemudian Pak, dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang dipertahankan? Artinya karena sudah dianggap bagus sehingga bisa dipertahankan. Yang dipertahankan semacam misalnya yang dari budaya positif, ya budaya positif semacam misalnya siswa sebelum melaksanakan pembelajaran selalu berdoa atau membersihkan kelas supaya nyaman belajarnya. Jadi apa yang Bapak lakukan kemarin itu sudah pun luar biasa Pak ya, karena saya juga menyaksikan sendiri bahwa di dalam kelas itu semua unsur-unsur baik unsur KSE-nya, budaya positifnya, berdiferensiasinya, walaupun mungkin berdiferensiasinya masih tahap dalam masih tahap apa ya Pak, masih tahap konten. Ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali Pak apa yang Bapak telah lakukan di kelas kemarin. Kemudian Pak, kira-kira apa yang dari serangkaian itu selain dari apa yang Bapak tadi telah ungkapkan, apa kira-kira yang menurut Bapak masih kurang? Yang masih kurang hasil produknya. Ya. Jadi nanti target berikutnya yaitu bagaimana siswa itu setelah belajar, tentu kita harapkan adalah dengan produk yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau misalnya siswa itu dia audio, ya mungkin kita harapkan siswa itu mampu mempresentasikan apa yang dipahami, apa yang dari hasil belajar itu. Kemudian bagi yang visual, mungkin siswa akan menampakkan, siswa akan bisa mempresentasikan melalui video-video. Kalaupun misalnya yang kinesthetik mungkin ya misalnya melalui alat peraga, di mana dari alat peraga ini siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dalam pelajaran. Oke Pak, jadi ada beberapa keinginan Bapak ya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk programnya. Kira-kira untuk sampai ke sana, strategi apa atau cara apa yang bisa Bapak, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama mungkin dari saya pribadi ya misalnya saya harus mempersiapkan media pembelajaran ya, yang menuju ke sana. Kemudian tentu juga dari siswa, bagaimana siswa itu mendapat informasi yang jelas dari guru bahwa apa yang akan dilakukan pada proses pembelajaran berikutnya, sehingga siswa itu ini bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk dalam pembelajaran berikutnya, sehingga bisa memaksimalkan hasil belajarnya. Ya. Kira-kira Pak, apa yang perlu dipersiapkan menurut Bapak? Apa kira-kira yang dipersiapkan siswa ini sehingga dia bisa maksimal melakukan, artinya menghasilkan produk yang sesuai dengan gaya mereka masing-masing? Contohnya apa Pak? Karena tentunya kalau misalnya kan mereka menanyakan itu, tentunya mereka mempunyai semacam LCD atau laptop. Ya, tapi dari anak-anaknya itu Pak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkannya kita arahkan sebagai seorang guru untuk mempersiapkan? Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, tentu kan nanti mereka akan menampilkan video. Ya. Tentu membuat video butuh keterampilan tertentu, Bu. Ya, tentu juga di sini nanti guru harus mengajarkan bagaimana misalnya kalau siswa itu mengalami kesulitan dalam menampilkan video, ya mungkin harus guru memberikan pelajaran, walaupun mungkin pelajaran itu di luar dari materi
yang di ampunya. Ya tentunya di sini berarti itu guru dituntut untuk memutahkan ilmu pengetahuan dalam teknologi, terlebih seperti itu. Kreatif Pak. Ya kreatif. Berarti Bapak sudah ada planning ke depan apa yang harus Bapak lakukan dengan apa yang anak-anak bisa lakukan, dan tentunya akan nanti dengan bimbingan Bapak, walaupun mungkin seperti tadi yang Bapak katakan bahwa misalkan dalam tanpa, nah, mungkin sebagian besar anak-anak yang belum bisa. Jadi walaupun mungkin bukan kita punya mata pelajaran atau bukan kita punya kebagian ke sana, tapi kita juga sebagai seorang guru harus ini belajar juga untuk hal-hal seperti itu, begitu Pak ya. Jadi apa yang Bapak akan lakukan di kelas nantinya. Kemudian Pak, kira-kira kapan Bapak bisa mulai? Rencana Bapak itu tadi yang akan Bapak terapkan sama anak-anak, kapan Bapak akan mulai? Ya, lebih cepat, lebih baik Bu, seperti Pak Yusuf kalau bilang, lebih cepat, lebih baik. Dalam artian sedini mungkin saya akan melakukan persiapan dan saya akan terapkan di pembelajaran berikutnya. Ya kira-kira kapan? Tepatnya kapan? Tepatnya ya hari ya. Dan kita pelajaran baru ya Pak? Oh ya, kalau ini karena ini terlalu yang semester, berarti tepatnya ya jelas ya Bu, di tahun ajaran baru di hari pertama begitu. Untuk rencana Bapak itu supaya bisa terlaksana dengan baik, kira-kira pihak-pihak siapa saja yang bisa membantu? Ya, pihak yang membantu ya yang paling pertama adalah kepala sekolah. Ya, karena kita butuh ini fasilitas dalam ruangan itu, fasilitas yang memadai. Ya, yang berikutnya adalah ibu sendiri. Ya, sebagai calon guru penggerak. Ya, saya butuh arahan dari ibu ya ke depannya supaya jangan sampai ada yang mesti saya lakukan terlewatkan. Saya butuh bimbingan ibu supaya ibu bisa supaya saya bisa ini melakukan hal itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bisa lancar atau bisa terlaksana dengan baik. Kemungkinan Pak masih ada mungkin artinya yang seperti tadi dalam satu misalnya kita tidak mempunyai pengetahuan mengenai pembuatan tembakan, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu ya saya kembali ke ibu lagi karena ya ibu kan saya melihat secara sepintas program guru penggerak di mana guru itu diajarkan bukan cuma ahli dalam materi yang diampunya, tapi memang terutama yang teknologi itu harus ahli. Tentu ibu sudah dilatih seperti itu. Ya saya harapkan ya orang yang pertama kalau saya ditunjuk untuk menjadi guru panutan ya ibu sendiri. Alhamdulillah. Kemudian Pak, kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai 10, ya. Posisi Bapak sekarang kira-kira menurut Bapak? Oh, kalau menilai diri sendiri Bu, ya jujur Bu, kalau saya kasih nilai untuk saya kemudian sama ibu ya saya agak ini ya kalau saya pribadi ya nilai untuk saya mungkin sekitaran 7 ya, 7 mungkin sampai 8. Ya Pak, sekarangnya kan sampai 7 Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan pembelajaran yang berbeda, saya merasa sangat bangga kepada Bapak mempunyai kerja seperti itu yang mempunyai semangat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.